Share. Ya. Oke, kita oke. Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator 101 ya, 101 sampai nanti 120. Oke, kita mulai saja biar waktunya efektif dan nanti tidak selesai terlalu malam karena besok Bapak Ibu mungkin sudah ini ya, ada yang sudah mau syuting dan sebagainya atau mempersiapkan portofolionya. Baik. Nanti seperti biasa rekaman nanti akan saya unggah di YouTube ya. Sehingga nanti ketika nanti mungkin 1 2 hari 2 atau 1 hari menjelang UP mau dipelajari kembali nanti bisa ya Bapak Ibu. Dan nanti mungkin saya nanti ya ada kalanya di grup nanti saya berikan soal-soal kuis gitu ya. Nanti beberapa soal atau apa nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelatihan gitu ya. Baik, ini diberikan indikator KD sikap ya, KD sikap, materinya PPKN. Nah, kemudian alat evaluasi yang tepat ya. Bisa merancang alat evaluasi yang tepat. Nah, jadi dari indikator ini Bapak dan Ibu mesti tentunya sudah paham betul. Jadi dalam sikap itu alat dalam kurikulum 2013 untuk sikap itu dinilai atau alat evaluasinya apa saja saya kira Bapak Ibu sudah paham betul ya. Jadi ada mulai bisa dengan jurnal, kemudian bisa dengan observasi, bisa dengan penilaian diri, bisa dengan penilaian antar teman gitu ya. Nah, ini kalau di sini seorang guru kelas 6 pada semester genap sedang menyusun rencana mengajar tema 6. Tertulis KD menganalisis pelaksanaan hak kewajiban nih sebagai. Nah, kalau ini bukan KD sikap ya, ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini tertulis 3.2 itu 3.2 berarti ini KD bukan KD sikap tetapi KD ini ya pengetahuan. Oke. Nah, berarti kalau ini kira-kira ya ini tidak ini ya Bapak Ibu ya. Ini dari kisi-kisi. Oke. Kalau di kisi-kisi sebetulnya sudah jelas sikap itu Bapak Ibu ya. Tapi di sini kok kakinya 3.2. Kalau 3.2 ya pengetahuan gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Kita coba ini aja Bapak Ibu. Jadi eh, Bu Feti A, Bu Ipung A, Bu Muntamah A, tes tulis pilihan ganda. Oke, kalau lembar jurnal perilaku ini untuk sikap ya, Bapak Ibu ya. Pedoman observasi juga untuk sikap. Lembar penilaian antar teman untuk sikap. Skala penilaian atau rating skill dengan skala Likert ini biasanya untuk keterampilan ya. Ini biasanya untuk rubrik, penilaian rubrik. Oke, lanjut. Diberikan indikator KD materi ke-SD-an, peserta dapat merumuskan jenis instrumen evaluasi muatan IPS. Ini kalau ini IPS Bapak Ibu. Nah, menampilkan drama proklamasi. Nah, ini tidak ditulis kodenya. Kalau tidak ditulis kodenya, Bapak Ibu harus menelaah kata kerja, KD-nya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada kata-kata menampilkan. Nah, menampilkan drama. Kalau menampilkan berarti kaitannya dengan apa? Gitu. Oke, ini biar Bapak Ibu jawab dulu lah, gitu ya, baru nanti saya bahas. Bu In A, Bu Feti A, Bu Feria A, ya. Oke, Bu Muntamah A. Oke, saya kira semuanya sudah paham ini Bapak Ibu. Jadi menampilkan drama ini lebih condong ke kompetensi keterampilan. Sehingga karena ini menampilkan ya, menampilkan ini berarti dia tampil, kalau tampil berarti performan. Kalau performan berarti pakai unjuk kerja gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau produk harus ada produknya gitu ya. Oke, lanjut. Diberikan indikator pembelajaran KD materi tema keasdian, peserta dapat merumuskan alat evaluasi yang relevan dengan materi bahasa Indonesia. Nah, ini.
KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan. Nah, berarti yang apa ini Bapak Ibu kalau menganalisis? Nah, akan tuliskan di chat. Ya, oke. Ya, B, ada yang B, ada yang A, Wipung B, Bumun Tama B. Baik, kita analisis Bapak Ibu. KD Bahasa Indonesia di kelas 5 ini adalah KD-nya adalah 3.4 ya. 3.4 berarti ini KD pengetahuan, kata kerjanya adalah menganalisis. Kemudian pertanyaannya adalah untuk memperoleh nilai keterampilan ya, nilai keterampilan menyimak, guru dapat memberikan tes kepada siswa ini, tes. Nah, berupa apa? Nah, mungkin Bapak Ibu terjebak dengan kata-kata ini. Nah, keterampilan menyimak ini ya. Nah, padahal alat evaluasi itu tidak boleh bertentangan atau dia tidak boleh apa ya? berbeda berini apa ya? Istilahnya dia tidak berkaitan dengan indikator. Jadi alat evaluasi itu harus mengacu pada indikator. Sedangkan indikator itu mengacunya ke KD. Kalau KD-nya 3.4, berarti KD-nya pengetahuan, otomatis indikatornya itu juga indikator pengetahuan. Kalau indikator pengetahuan, maka harus dinilai dengan alat evaluasi untuk menilai pengetahuan, Bapak Ibu. Walaupun di sini Bapak Ibu dikecoh dengan ini, keterampilan menyimak. Nah, tapi kan KD-nya menganalisis. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, yang IC, Bapak. Ya, itu tadi alasannya kenapa jawabannya IC. Oke. Bu Muntama, Bu Ipung, oke. Bu Iin masih jawab A. Mungkin terkecoh dengan keterampilan itu ya, keterampilan menyimak itu. Oke. Berikutnya Pak Hasan mengajar di kelas 4 SD. Pak Hasan merancang pembelajaran dengan indikator siswa mampu menulis puisi. Nah, ini kodenya tidak ditulis, Bapak Ibu. Nah, dia hanya indikator. Oh, indikator ya, indikator. Siswa mampu menulis. Nah, siswa mampu menulis puisi. Penilaian terhadap karya-karya siswa yang berupa puisi selama, nah ini kata kunci Bapak Ibu. Selama proses pembelajaran tersusun secara sistematis dan yang kata kunci yang paling ini di soal ini adalah selama periode tertentu. Sudah itu mesti jawabannya pasti itu Bapak Ibu. Oke, jawabannya apa? Silahkan. Iya, Bu Iin langsung A, Bu Feti langsung A. Iya. Oke, ini kemarin keluar di UP kategori 1 Bapak Ibu. Gitu ya. Dan semuanya yang di kami ya, yang ikut kami ya, itu bisa menjawab portofolio. Gitu ya. Itu bisa menjawab portofolio. Oke. Semoga nanti keluar Bapak Ibu nanti juga dapat ya soal seperti ini yang ini kemarin VR dari rekan Bapak Ibu di K1 yang ikut bedah kisi-kisi. Gitu. Kemarin memberikan VR yang mereka ingat begitu. Berikutnya salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasan. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik. Nah, otentik itu sebenar-benarnya, holistik itu menyeluruh, gitu ya.
Yang cocok diterapkan yang mana ini? Ya, Bu Feti D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Ya. Jadi gini ya, Bapak Ibu, perlu saya tegaskan kembali bahwa untuk penilaian pengetahuan ya itu kan bisa dengan lisan, bisa dengan tertulis, bisa dengan penugasan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak semuanya harus tulis untuk pengetahuan. Oke, silahkan. Tidak ada? Hanya Bu Iin sama Bu Feti aja yang menjawab. Baik, mungkin di chat ini ya, nggak mau menulis di chat. Baik, karena di sini adalah penilaiannya harus otentik ini ya, otentik holistik ini Bapak Ibu kata kuncinya. Nah, dan ini yang ini adalah yang ditekankan adalah dapat menentukan kesimpulan. Nah, sehingga ini yang tepat tes ini adalah yang lisan. Betul. Bu Feti ya. Jadi pakai tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Jadi pengetahuan itu KI3 itu boleh dengan lisan boleh, tertulis boleh, kemudian dengan penugasan boleh. Ya. Berikutnya alat evaluasi proses. Alat evaluasi proses. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, yang tepat untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Karena di sini di kisi-kisinya evaluasi proses. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Ipung C memberikan tugas. Iya. Oke, Bu Ipung. Ya, luar biasa. Betul ya, Bu Ipung ya. Jawabannya memberikan tugas membuat peta konsep faktor. Jadi itu proses evaluasi proses. Berikutnya, kalau memberikan kuis, memberikan soal itu hasil. Ya, itu hasil Bapak Ibu. Berikutnya 105 diberikan indikator KD-PPKN. KD-PPKN ya, pengetahuan peserta dapat memilih alat evaluasi yang tepat. Nah, menelaah keberagaman sosial budaya. Oh, ini kalau kalau gini Bapak Ibu, kalau indikatornya KD-nya pengetahuan, ya sudah berarti eh, yang ada teks portofolio, kemudian ada unjuk kerja, kemudian ada project, ada jurnal, itu semuanya berarti tidak masuk ya. Jadi fokus ke penilaian pengetahuan saja kalau kalau indikatornya seperti ini. Nah, silakan dijawab dulu. Bu Feti E, Bu Iin E, ya. Apakah ditugaskan? Gitu. Coba kita lihat. Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat dengan indikator menganalisis. Menganalisis ini kata kuncinya ini indikatornya menganalisis keberagaman sosial budaya di tempat tinggal dan tujuan pembelajaran melalui. Nah, dilihat Bapak Ibu kemarin sudah menyusun RPP ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ABCD. Jadi ada di sini kondisinya adalah melalui tayangan video. Nah, melalui tayangan video siswa dapat menganalisis. Nah, berarti anak melihat tayangan video, kemudian dianalisis keberagaman sosial di tempat tinggal. Pembelajaran guru, pada akhir pembelajaran guru memberikan evaluasi berupa. Ya, berarti jawabannya adalah penugasan. Tadi ada yang jawab E ya, penugasan. Oke. Apakah betul penugasan Bapak Ibu? Karena ini melihat tayangan video, dia bukan mengamati di rumah ya, karena videonya ditayangkan di kelas. Apakah betul penugasan? Kalau unjuk kerja jelas tidak.
karena ini adalah untuk apa? Keterampilan. Tes keterampilan ya enggak. Tes praktek juga enggak. Berarti hanya ini dua ini, antara tes objektif apa penugasan. Jadi karena unjuk kerja ini kan keterampilan, ya, tes keterampilan untuk keterampilan untuk psikomotorik, tes praktek juga untuk keterampilan. Nah, jadi tinggal ini A atau E. Nah, jadi kalau di sini menganalisis, kemudian melalui tayangan video ya, bukan dia harus mengamati di rumah, bukan ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, lebih ke teks objektif. Kecuali kalau dia harus melakukan wawancara di rumah, dia harus mengamati di rumah, itu penugasan Bapak Ibu. Tapi kalau dia ini menjebak memang gitu ya. Tujuan pembelajaran melalui tayangan video, berarti di kelas dia diberikan video. Nah, kemudian di akhir diberikan tes objektif. Bisa pilihan ganda, bisa urean, bisa IC gitu ya. Tes objektif. Kalau objektif itu apa? Pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Bisa juga pilihan ganda itu untuk hot itu bisa juga. Karena menganalisis itu kan C4 ya Bapak Ibu. Berikutnya orang guru 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab dan kewajiban sebagai masyarakat. Nah, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi faktual, konseptual. Faktual berarti fakta, Bapak Ibu. Konseptual itu konsep, ya. Teori-teori itu konsep. Kemudian prosedural itu prosedur, cara-cara, dan metakognisi. Nah, teknik penilaian yang sesuai adalah, nah ini kira-kira yang mana ini untuk menilai, membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah, karena di sini sudah ada kata kunci penilaian pengetahuan, sehingga lembar observasi salah, ya kan Bapak Ibu? Kemudian skala sikap juga salah. Nah, berarti yang ada B dan ada F salah. Oh, belum ada yang jawab. Malah saya tunjukkan ini ya. Malah saya beri petunjuk ini ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira sudah ada yang jawab tadi. Waduh. Oke, E. Ya, berarti yang ada B dan F kan salah. Yang A salah. B juga salah. C juga salah. D juga salah. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau ya Bu Feria tertawa. Jadi kalau di sini sudah ada penilaian pengetahuan, oh iya, kalau pengetahuan ya berarti ya antara tes tertulis, lisan, penugasan itu. Berarti yang di luar tiga itu berarti bukan pengetahuan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tuh, caranya seperti itu. Diberikan indikator pembelajaran KD materi tema KSD-an, peserta dapat merumuskan alat evaluasi keterampilan untuk IPA. Nah, kalau keterampilan berarti kan antara penilaian kinerja, itu bisa praktek, bisa produk, kemudian penilaian proyek, kemudian penilaian portofolio, gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Indikator pembelajaran IPA kelas 5 SD adalah menampilkan. Nah, menampilkan ini kan KD ini ya, KD 4 ya Bapak Ibu ya. Saya malah mengarahkan lagi ya. Oke. Saya malah mengarahkan lagi, padahal yang jawab baru 2. Gitu ya. Oke, Bu Triyuniati C, Bu Feti C. Yang lain silahkan. Daripada nulis di kertas, tulis ada di chat biar terekam di Zoom saya, Bapak Ibu. Meninggalkan apa ya? Jejak gitu. Nah, meninggalkan jejak. Yang banyak Bu Iin, Bu Feria, itu banyak di sini. Bu Feti. Coba kita analisis bersama. Tes lisan ini untuk pengetahuan. Maka ini salah kan Bapak Ibu ya. Salah. Tes IC ini juga salah, ini untuk pengetahuan. Unjuk kerja ya bisa, penugasan ini untuk pengetahuan.
Menjodohkan, ini juga untuk pengetahuan. Udah, berarti jawabannya ya ini. Nah, tunjuk kerja. Oke, betul sekali. Berikutnya, Pak Mariono, seorang guru kelas 4 sekolah dasar, menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator mendemonstrasikan. Nah, ini. Mendemonstrasikan manfaat gaya otot. Nah, alat evaluasi yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu latihan dulu lah, tidak petunjuknya sampai situ dulu. Oke. Ada yang sudah mengirimkan jawaban di chat? Oh, sudah. Bu Yunianto, Pak Yunianto D, Bu Ipung D, Bu Feti D, Bu Iin D, Bu Tri Yuniati juga D juga. Oke. D itu apa Bapak Ibu? Soal tes untuk melihat kemampuan cara. Kok soal tes ya? Betul ya? Soal tes untuk melihat kemampuan menjelaskan cara. Betul ini. Mendemonstrasikan loh Bapak Ibu, mendemonstrasikan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ini KD-nya masih KD ini Bapak Ibu, ya. Nah, merumuskan keterampilan Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kisi-kisinya kan itu indikatornya. Kemudian di sini kata kerjanya adalah mendemonstrasikan. Kok bisa jawab semua ya? Oh, D. Yang tadi saya lihat yang mana berarti Bu? Kok seperti atau saya yang kebanyakan di depan laptop jadi kayak semua gitu ya. Oke, saya diprotes Pak Yunianto, memperagakan Pak Widya. Oke, jadi benar, demonstrasi itu memperagakan. Berarti jawabnya adalah A, soal cerita untuk menceritakan. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu. Ini berarti salah. Lembar pengamatan sikap, ini untuk sikap. Lembar soal, pokoknya kalau lembar-lembar soal atau tes itu untuk pengetahuan. Nah, ini juga salah. Soal tes ini juga salah. Sehingga yang betul adalah yang D. Ya. Betul sekali. Saya kok bisa melihatnya tadi E ya? Yang lihat apa Bapak Ibu ya? Oke. 107, diberikan indikator pembelajaran KD materi tema KSDN, peserta dapat merumuskan alat evaluasi HOT. Untuk IPA, HOT itu berarti harus C4, C5, C6 ya Bapak Ibu ya, menganalisis apa kok menganalisis? Ya betul ya, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta atau mengkreasi. Oke. Jadi KKO-nya harus itu yang dipakai Bapak Ibu ya. Contoh soalnya, salah satu indikator dari muatan IPA adalah menganalisis. Nah, ini ada di C4 Bapak Ibu, menganalisis ini. Ada di C4, berarti dia hot gitu ya, sudah hot. Maka bentuk pertanyaan yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang mana? Pertanyaannya yang mana? Apabila indikatornya menganalisis. Silahkan. Bu Iin ya. Bu Wulan sesuai hati nurani ya Bapak Ibu ya. Putri ya. Putri Karanganyar. Hujan Putri Karanganyar? Mboten, Bapak. Oh, tidak ya. Karanganyar itu Lorin, apanya Lorin, Bu? Kalau Lorin itu Solo, Bapak. Oh, ikut Solo ya. Apa ya yang Karanganyar itu ya? Saya deket Tawangmangu, Bapak. Wah, cocok ini. Deket Tawangmangunya ya. Di atas berarti Bu ya? J. Oh, iya. Oke.
kapan-kapan kalau ke sana bisa mampir nanti ke Putri. Nggih, boleh Bapak. Kemarin kan saya sit-in-nya daring ya. Nanti kalau ada agenda ke sana bisa kopdar. Ya, baik, Nggih, betul. Bapak. Oke, terima kasih Putri. Jadi betul sekali jawaban Bapak Ibu yang dicat. Jadi karena ini adalah menganalisis, maka harus bisa membedakan itu ya. Bedakanlah proses penghantaran panas secara konduksi dan radiasi. Oke, betul. Berikutnya masih indikator yang sama dengan tipe soal yang berbeda. Pak Sawal seorang guru kelas 5 SD melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis. Nah, ini menganalisis lagi. Menganalisis berarti ada di C4 Bapak Ibu. Ya. Maka rumusan indikator soal yang sangat tepat adalah menganalisis jaring-jaring makanan. Dan harus hot. Nah, kalau hot itu kan C4, C5, C6. Oke, silahkan Bu Ipung D, Bu Iin D. Silahkan yang lain, saya tunggu beberapa detik. Bu Rahmat D juga. Oke. Ya, banyak yang D. Baik, kita analisis bersama Bapak Ibu. Menjelaskan. Nah, menjelaskan ini C2, maka dia belum hot. Ya, ini salah. Menceritakan jaring-jaring, menceritakan ini lebih ke psikomotorik. Ya, atau keterampilan. Ini juga salah. Menggambar jaring-jaring makanan. Ini juga menggambar itu lebih ke psikomotorik. Kemudian menyusun jaring-jaring makanan yang terbentuk, menyusun ini berarti dia membuat jaring-jaring atau menyusun berarti ada di C6. Walaupun dia bukan selevel atau senilai dengan ini indikator ini, tapi boleh ya, tapi boleh karena dia anggap aja pengayaan itu ya. Kemudian menyebutkan, kalau menyebutkan ini menyebutkan itu ada di satu ya, di C1. Nah, itu lot, sehingga ini salah. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Oke, betul sekali yang sudah menuliskan di chat. Lanjut, 108. Diberikan indikator pembelajaran materi keSD-an, peserta dapat merumuskan alat evaluasi. Nah, kalau ini bebas Bapak Ibu, nanti mau mapel apa, terserah kan yang 108 ini. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa merumuskan alat evaluasi yang tepat gitu aja. Nah, ini membuat model sistem tata surya, guru menggunakan, nah ini ada kata kunci di sini, membuat model, kemudian model yang digunakan adalah project based learning. Nah, kemudian di sini ada kata-kata produk. Nah, sudah selesai. Ketemu sudah. Jangan sampai nanti terkecoh. Ayo, Bu Muntamah, Bu Tri terkecoh dengan apa yang saya garis bawahi. Berarti enggak baca. Ini saya sengaja saya jerumuskan loh. Oke, siapa tahu ketika nanti ada sakit itu tafsirannya begitu ya. Wah, ini ada produk ini. Berarti harus penilaian produk. Nah, kita harus membaca secara komprehensif soalnya ya, secara menyeluruh dulu Bapak Ibu. Jadi membuat sistem tata surya, guru menggunakan model pembelajaran project based learning. Setelah siswa menampilkan, nah ini nih, menampilkan cara membuat produk, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian. Oke. Ya Pak. Loh, ini belum tentu E atau C yang benar kok Bu.
Putri, belum ada konfirmasi. Oke, setelah siswa menampilkan cara membuat produk tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap, nah jawaban yang tepat adalah, ya yang tepat betul Putri, saya hanya ini kok, portofolio. Nah, mungkin yang menjawab kinerja, ada yang mau didiskusikan atau belum bisa menerima jawaban Putri? Silahkan yang jawab C, mungkin ada mau atau sudah setuju dengan jawaban yang benar E? Ya, kalau sudah ya bisa menerima ya sudah. Kalau belum, begini Bapak Ibu saya jelaskan. Jadi di sini kalimatnya adalah setelah siswa menampilkan cara membuat produk, langkah selanjutnya, nah ini langkah selanjutnya. Penilaian kinerja itu hanya dinilai atau digunakan ketika peserta didik atau siswa itu melakukan sesuatu. Nah, ketika menampilkan cara membuat produk tersebut, ini dilakukan dengan penilaian kinerja, unjuk kerja, pakai rubrik. Nah, tapi di sini yang ditanyakan di soal adalah langkah selanjutnya. Jadi setelah dia menampilkan cara membuat produk, langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Ya produknya dinilai. Sehingga penilaian yang dilakukan itu adalah penilaian produk. Karena ada ini langkah selanjutnya. Putri belum sudah ini ya. Oke, kan belum saya ini Bu. Itu ya Putri ya. Oke. Selanjutnya masih indikator yang sama Bapak Ibu. Pak Amir, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar melisankan puisi hasil karya pribadi. Nah, berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu teknik penilaian yang dapat digunakan Pak Amir adalah, saya diam dulu lah, saya tidak memberi petunjuk dulu, biar Bapak Ibu konsentrasi fokus. Gitu. Jadi memang hanya butuh ketelitian Bapak Ibu. Ya, kalau ini semuanya sepakat di ya. Non tes itu ya yang tidak tes ya, berarti bisa pengamatan, bisa apa wawancara, bisa penilaian diri, itu kan non tes. Portofolio ini untuk keterampilan, ya. Berarti ini bisa juga, gitu ya. Tes ini jelas tidak mungkin karena ini kata kerjanya adalah melisankan. Kan? Performan ya, angket iya, tapi karena di sini adalah melisankan, gitu ya. Berarti dia harus membaca puisi begitu ya. Sehingga lebih tepatnya adalah yang ini ya. Yang di performan. Performan itu unjuk kerja Bapak Ibu ya. Oke. 109. Salah satu materi IPS di SD, nah ini karena kan kisi-kisinya kan diberikan indikator pembelajaran, peserta dapat merumuskan instrumen evaluasi psikomotorik. Nah, karena di sini sudah ada psikomotorik, sudah mengarah mesti nanti di situ Bapak Ibu. Nah, berarti, ada pengetahuan ya, berarti nanti bisa soalnya bisa keluar ini antara psikomotorik dan pengetahuan. Tapi kan Bapak Ibu sudah paham kalau psikomotorik itu pakainya ini. Kalau yang pengetahuan ini. Ya. Oke, ini yang mana Bapak Ibu? Role playing. Jawabannya kok hanya 4 dari 16 kok hanya 4 yang nulis? D. Oke. D itu apa? Penilaian unjuk kerja. Guru mengajak siswa untuk melakukan, nah ini, melakukan kegiatan role playing. Ini saat melakukan. Kalau saat melakukan penilaiannya ini, ya, penilaiannya adalah penilaian unjuk kerja. Sehingga betul sekali jawabannya. Berikutnya, diberikan materi tentang kelipatan faktor FPP dan KPK pada muatan pembelajaran matematika, peserta dapat merumuskan alat evaluasi yang
berbasis hot. Nah, nanti akan diberi stimulus Bapak Ibu tentang materi FEB, KPK, faktor kelipatan yang hot yang mana, gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, pernyataan yang relevan dan berorientasi hot berdasarkan materi tersebut. Hot itu berarti dia harus menganalisis, kan? Jadi tidak hanya satu langkah saja mengerjakannya, lebih dari satu langkah itu baru dibilang hot ya Bapak Ibu ya. Silakan tulis di chat. Bu Iin baru Bu Iin yang menjawab ya. Bu Iin, LPTK-nya mana Bu Iin? Lukis, Bapak. Oh, Kris. Ya. Bu Vina ya. Ini koordinatornya ya. J. Iya. Saya kenal Bu Vina ketika dosen ini struktur prajabatan. Saya penyegarannya sama Bu Vina. Oke, semuanya jawab ini ya yang di chat. Oke, baik. Jadi kalau hot itu tidak, ya cara mengidentifikasi soal itu hot atau tidak itu kalau dia hanya satu langkah ketemu jawabannya itu tidak hot. Gitu aja Bapak Ibu untuk mengidentifikasi. Kalau 2 atau 3 itu berarti hot. Bukan sulit ya. Karena hot itu adalah keterampilan berpikir, bukan level kesulitan soal. Jadi yang betul benar jawabannya adalah yang E. Jadi dia menganalisis, dia harus nyari dulu. 30 itu faktornya ada berapa? 45 itu faktornya ada berapa? Kemudian mereka akan membandingkan. Karena kan pertanyaannya kan manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Berarti dia harus membandingkan. Selain membandingkan jumlahnya, dia juga harus mengidentifikasi, menganalisis mana yang hanya prima, yang prima punya berapa, gitu ya. Nah, misalkan gitu. Kan 30 bisa 1, 2, 3, 5, 6 gitu ya. Tapi nanti yang diambil kan yang prima gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya yang E itu yang hot. Baik, selanjutnya tipe soal yang berbeda indikatornya masih sama. Oke. Silakan Bapak Ibu tulis di chat. Siapa ini baru satu masuk ini? 2 ya. Bu Wulan, Putri, ya. Bu Iin, Bu Feria. Ini yang guru-guru kelas tinggi. Ini saya kira tidak ada masalah ini kalau guru kelas tinggi. Yang kelas 1, ini yang ya. Ya, tapi tidak apa-apa, saya kelas 1 tapi juga ngeles Pak di rumah, ngelesi murid-murid kelas tinggi. Ya, bisa berarti. Baik. Kita analisis Bapak Ibu ya. Yang nomor 1, ini soal tentang apa Bapak Ibu? FPP, Pak. Iya, betul. Ini FBB ya, ini FBB. Terus kali ini FBB. Saya sambil latihan memakai kursor Bapak Ibu ya. Nah, yang nomor 2 FPP juga. FBB juga. Bu ini kurang sehat atau gimana Bu? Kok serak-serak Bu? Nggih, Pak, nembe pilek. Oh, wow. Sudah syuting? Besok, Pak. Besok ya. Nanti inilah istirahat, kemudian minum apa ya. Ya. Oke, jadi yang betul yang C. Yang D, yang E, yang D dan E itu karena itu malah ini ya, bukan hot itu. Itu apa? Lot gitu. Berpikir tingkat rendah. Baik. Berikutnya indikatornya sama, redaksi soalnya berbeda.
kelipatan Bapak Ibu, materi kelipatan. Tapi yang hot, yang berpikir tingkat tinggi. Ayo silakan tulis di chat. 10 indikator lagi Bapak Ibu selesai. 10 indikator lagi. 10 indikator lagi. Ya paling tidak 20 slide lah. C, 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 C. Tidak ada jawaban lain. Ya, baik, kita bahas Bapak Ibu. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Hot apa enggak itu Bapak Ibu? Tidak ya. 7, 14, 21 gitu ya. Bukan hot. Ayu mempunyai nomor undian 16 dan Yudi mempunyai nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Ya jelas. Karena 4 kali 4 16 gitu ya. Sempat enggak sempat tetap harus dibalas gitu ya. Oke, kemudian nomor rumah Adi, Budi dan Citra adalah 3, 9 dan 15. Apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipatan dari nomor Adi? Nah, misalkan apakah 9 itu kelipatan dari 3? Kan jelas enggak. Ya kan? Apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipatan dari nomor rumah Adi? Adi kan 3. Budi itu 9, Citra itu 15. Kalau ditanya, apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipatan dari nomor rumah Adi? Kan tidak, Bapak Ibu, karena Adi paling kecil. Kecuali kalau dibalik. Nah, itu bukan hot. Jadi yang hot untuk soal ini adalah yang D. Apakah kelipatan bilangan genap itu selalu genap? Nah, nanti dia anak-anak juga akan ini nyoba-nyoba. Benar enggak sih gitu kan? Harus dibuktikan. Misalkan kalau 2 itu genap enggak, kalau 4 itu genap enggak gitu kan. Nah, itu perlu dibuktikan. Sehingga yang hot itu yang ini, yang D Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya 111 disajikan suatu kasus pembelajaran peserta mampu mengidentifikasi permasalahan. Ini sudah mau masuk ke PTK Bapak Ibu ya, indikator 111 sampai 120. Ini sudah mengidentifikasi masalah ya. Oke, Bu Deva guru kelas 4 melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan ajar dari LKPD dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Nah, terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Oke, dari kasus tersebut permasalahan yang dihadapi oleh Bu Diva adalah itu sumber ajar ya Bapak Ibu ya, kurang nanti saya tambahkan Bapak Ibu. Sumber ajar, itu kok sumber ajar. Bu Iin D, strategi pembelajarannya kurang sesuai. Putri juga D, nah, pembelajarannya kurang sesuai. Ada yang lain saya tunggu untuk beberapa menit, detik, menit. Nanti kalau menit tidak selesai-selesai Bapak Ibu. Sudah hanya 2 jawaban itu yang di chat ya, Bu Iin dan Putri. Coba kita analisis. Ya. Jadi di sini kan guru itu sudah memakai metode diskusi. Nah, kemudian dia pakai juga LKPD. Media yang digunakan ternyata media gambar. Kemudian terlihat mereka tidak fokus. Nah, dalam pembelajaran mereka tidak fokus. Dan diskusi, di diskusi dia juga tidak fokus. Nah, jadi ketika diskusi ini dan ini
pembelajaran itu tidak fokus. Ya. Nah, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Deva ini ke strategi pembelajaran yang kurang sesuai. Karena diskusi ini, metode ini termasuk strategi pembelajaran ya, itu kurang sesuai. Oke. Betul sekali Bu siapa? Putri dan Bu Iin. Oke, mantap. Ya, dan Bapak Ibu yang lain ya, yang mungkin dia Bapak Ibu menulis di kertas itu ya, tidak mau terekspos di chat. Semoga jawabannya juga sama Bapak Ibu. Berikutnya redaksi soal berbeda, kisi-kisi sama. Ibu Diana, seorang guru kelas 5 SD, melihat beberapa siswanya sering bolos dan malas belajar. Padahal mereka termasuk siswa yang cerdas. Selama ini, Ibu Diana tidak pernah menjelaskan dan memberi contoh-contoh bahwa kemampuan berbahasa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kasus ini, masalah yang dapat diidentifikasi oleh Ibu Diana adalah ya Putri B. Sesuai Nurani, Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan Putri. Ya, Putri B. Ini Bu Iin C. Guru tidak menggunakan bahasa ajar yang tepat dalam pembelajaran. Oke. Ada yang lain? Yang lain kemana ya ini Bapak Ibu? 19 loh. Yo, yang lain. Ya, Bu Ipung C. Nah, Bu Ipung hadir kembali. Oh, yang lain. Baik, kita analisis kalau gitu Bapak Ibu di sini. Nah, selama ini Ibu Diana tidak pernah. Nah, ini katanya ini, kata kuncinya ini. Bu Diana itu tidak pernah menjelaskan dan memberikan contoh-contoh bahwa kemampuan berbahasa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini kuncinya. Sehingga hasil belajar ini, anak-anak ini sering bolos dan malas belajar. Karena mereka apa? Ya ini karena efek dari Ibu Diana itu tidak pernah menjelaskan dan memberi contoh-contoh bahwa kemampuan bahasa itu penting. Sehingga anak-anak mungkin yang sering bolos dan malas belajar itu menganggap bahwa bahasa itu tidak penting dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui kasus ini masalah yang dapat diidentifikasi oleh Bu Diana yang tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu ya. Jadi minat mereka kurang. Kenapa? Karena tidak tahu manfaatnya. Ini dari kata kuncinya ini. Tidak pernah menjelaskan dan memberikan contoh-contoh bahwa kemampuan berbahasa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Indikator yang sama, redaksi berbeda. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar antara 0,75 dengan setengah. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai. Nah, ini yang tidak sesuai Bapak Ibu. Yang tidak sesuai dengan masalah itu yang mana? D, Pak Yunianto D. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Baik. Tidak ada yang mau menuliskan ke chat lagi, saya ini tampilkan jawabannya yang tepat. Jadi betul sekali Bu Iin dan Pak Yunianto. Jadi yang benar adalah yang kurang sesuai itu yang D. Nah, siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan, ya. Kemudian siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal, ya. Siswa sulit mengubah bilangan desimal ke pecahan, itu yang menyebabkan itu tadi ya. Kemudian siswa kurang menguasai bilangan senilai atau pecahan senilai ya, desimal dan pecahan.
Itu kan kalau tidak menguasai kan juga tidak bisa membandingkan ya Bapak Ibu ya. 112 disajikan suatu kasus pembelajaran matematika pada materi geometri. Nah, geometri itu berarti nanti bisa bangun datar, bisa bangun ruang, Bapak Ibu. Peserta mampu mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Jadi kalau nanti ada gambar bangun ruang, pembelajaran bangun ruang, kemudian ada pembelajaran bangun datar gitu, kemudian ada kasus anak kok masih miskonsepsi, masih salah gitu ya. Nah, itu kira-kira nanti masalahnya karena apa? Nanti mesti begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Garis putus-putus tersebut membagi trapesium menjadi 2 bangun datar yang luas daerahnya sama. Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, berapakah perbandingan panjang sisi ya Bapak Ibu ya, bukan sisa ya. Ya, ini ngetiknya agak tipe-tipe dikit. Ya. Sisi A dan sisi B. Nah, bandingan antara sisi A dan sisi B. Jika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut, maka kemungkinan, nah ini kan diagnosis ya Bapak Ibu, maka kemungkinan penyebab dari kesulitan tersebut adalah yang mana? Buin E. Putri juga E. Ada yang lain? Saya tunggu 5 detik untuk ngetik di chat. Oke, tidak ada. Saya bahas, Bapak Ibu. Nah, jadi ini A, ini 3, 5, B. Nah, ini kalau untuk membandingkan A, B dengan A, ini siswa mesti kesulitan. Kenapa? Karena masih ada beberapa yang harus diketahui. Apakah ini dari sini tingginya, apakah dari sisi ini. Ya, sisi ini atau sisi ini paling enggak diketahui Bapak Ibu. Sehingga betul jawaban Putri dan Bu Iin. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Ada unsur-unsur yang belum diketahui. Oke. Soal berikutnya dengan indikator yang sama. Bu Yesi memberikan soal kepada siswa seperti di bawah ini. Sebagian besar siswa di kelas Bu Yesi menjawab luas bangun A setengah kali 6 kali 8, 24. Luas bangun B itu setengah kali 13 kali 5. Permasalahan yang terjadi di kelas Bu Yesi adalah ini masih bangun ruang, bangun datar. Siapa tahu besok Bapak Ibu dapat yang bangun ruang. Yang penting Bapak Ibu tahu ini ya apa hubungan antara bagian-bagiannya. Oke. Oke. A ya. Nah, Putri A, Bu Rahma A. Oke, saya mau Bu Rahma lah. Kenapa kok menjawab A, Bu? Bu Rahma, kalau Bu In ini lagi nggak enak badan dan sudah sering jawab. Iya, Pak. Bu Rahma, silakan kok A. Ya, kalau Alasannya. segitiga siku-siku itu kan punya ciri khas sendiri. Ya. Salah satu sudutnya pasti itu ada tandanya gitu loh, Pak. Ya. Berarti salah satunya pasti akan menjadi alas dan tinggi. Oh ya. Sisi di sampingnya sudutnya itu toh yang ada tandanya itu pasti menjadi alas dan tinggi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yesi, tepat sekali. Jadi dalam segitiga siku-siku, hubungan antara alas dan tinggi itu adalah tegak lurus. Walaupun segitiga siku-siku itu dibolak-balik dimanapun saja, nah itu juga tetap itu berlaku konsep itu. Sehingga keliru ketika ada guru menjelaskan pada siswa, alas itu ya bagian bawah. Itu yang membuat anak menjadi miskonsepsi, terutama untuk segitiga siku-siku. Sering ya Bapak Ibu ya, karena saya sering juga guru-guru ketika KKG begitu ya, ini luas ini ya alas itu bawah. Wah, ini yang membuat kekacauan di ini anak itu ya. Jadi jangan sampai menjelaskan alas itu mesti di bawah begitu ya. Nah, ini akhirnya seperti ini nanti terjadi.
Sehingga jawabannya betul. Jawabannya adalah A. Kemudian 113, berdasarkan suatu kasus pembelajaran muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan. Nah, jadi sudah ada kasus, sudah diidentifikasi masalah, kemudian bisa merencanakan tindakan yang tepat. Contoh soalnya, silahkan ditulis di chat jawabannya, Bapak Ibu. Saya tak sambil minum sebentar. Sudah ada yang jawab? Bu Iin C, ya. Baru Bu Iin yang mengirimkan jawaban di chat. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai kesepakatan. Ada yang lain? Bu Feria juga C, Bu Tri Yuniati juga C. Ada yang lain lagi? Ada yang lain gitu ya. Ini saya ingat Pak Karir ini, kalau sama Pak Karir lagunya itu. Oke. Oke. Ya, apakah betul Bapak Ibu? Betul ya. Jadi bermain peran ya melakukan ini ya, peran sesuai dengan kesepakatan. Baik, selanjutnya berdasarkan suatu kasus pembelajaran IPA. Nah, sekarang IPA tadi bahasa, sekarang IPA Bapak Ibu. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor ya Bapak Ibu, bukan kalo ya. Ini ngetiknya. Perambatan kalor Bapak Ibu, bukan kalo, kalor. Di kelas dia mendapatkan sebagian peserta kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Kemudian bertanya-tanya, mengapa para pendidik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas? Ini ada beberapa kata yang hilang, Bapak Ibu. Ya, silahkan. Ditulis di chat. Bu Iin E. Ada yang lain? Ini kata kuncinya ya, cenderung mengantuk. Nah, berarti harus memberikan treatment supaya dia tidak mengantuk, biar dia semangat, biar dia termotivasi, biar dia senang gitu ya. Bu Muntamah D, Bu Feti D, Pak Yunianto D, Bu Tri Yuniati D. Ya. Jadi yang tepat itu adalah karena mengantuk, mungkin medianya kurang menarik. Coba misalkan kalau diberikan video misalkan itu ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya ya masih IPA tapi soalnya lain. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan yang tepat adalah sudah ada kata kunci di situ, Bapak Ibu. Nah, sudah ada kata kunci yang sangat mudah untuk ditebak oleh Bu Yulia enggak ada ya, Bu Yulia ya. Bu Yulia enggak hadir.
Oke, Bu Muntama. C. Oke. Bulan C juga. Ada lagi, saya tunggu beberapa detik. Silahkan. Nah, oke. Baik, di sini langsung saja. Di sini adalah membuat karya. Nah, kalau membuat karya, tentunya model pembelajaran yang tepat itu adalah model PJBL. Sehingga jawabannya adalah C. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Disajikan suatu kasus pembelajaran PPKN, peserta mampu merencanakan penelitian tindakan. Nah, jadi ini sekarang PPKN kasusnya. Bu Rani merupakan guru kelas 4. Pada saat pembelajaran PPKN, siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Media yang digunakan hanya berupa gambar saja, sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas. Dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik cenderung sulit memahami keanekaragaman suku bangsa? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Bu Rani untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah, cepat sekali nih, udah 6 ini. Iya, Putri D, Pemuntama D, ya. D itu apa Bapak Ibu? Menggunakan media audio visual untuk, ya, oke, tidak ada masalah. Lanjutnya, agak panjang ini. Bu Makriyaf ya. Silahkan Bapak Ibu dibaca, kemudian jawabannya dicat. Ya, Bu Iin sudah menjawab. C. Ya. Baik, saya bahas. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, untuk merencanakan penelitian tindakan kelas. Jadi kalau penelitian tindakan kelas, maka judulnya yang tepat adalah yang A. Kalau yang B ini namanya pengembangan atau R&D namanya, penelitian dan pengembangan. Kalau yang C pengaruh ini itu adalah penelitian eksperimen. Kalau yang D hubungan, meneliti tentang hubungan antar variabel itu namanya penelitian korelasional, ya, korelasi gitu ya, hubungan. Kalau pengembangan ini sama dengan yang B, pengembangan model ini masuk penelitian dan pengembangan. Jadi yang tepat adalah yang A. Karena yang ditanyakan adalah penelitian tindakan kelas. Oke, lanjut. Kemudian 116. Disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identitas. Sekarang IPS Bapak Ibu ya. Yang atas kira-kira. Jawabannya apa yang atas Bapak Ibu? Ya, silahkan. Oh, udah.
Semuanya C. Iya, oke. Ibu-ibu semua ini, bapak-bapaknya ada apa ini malam Selasa ini ya? Oke, betul. Yang bawah, Bapak Ibu, yang bawah apa? Silakan. Oke, suatu ketika guru IPS ingin menerapkan teori pembelajaran tertentu. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas 4, namun hasilnya belum memenuhi target. Hal yang seharusnya adalah ini siklus-siklus ini ya, sudah kepenelitian tindakan. Oke. Kemarin kan sudah PPL, melakukan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi. Baik. Bu Iin C, Putri Yuniati C, yang lain? Yang ini yang apa? Misi chat hanya Bu Tri, Bu Iin. Oke. Baik. Jadi kita betul ya, kita ini ya. Saya tidak perlu bahas lagi karena sudah ini Bapak Ibu ya, karena sudah jelas gitu ya. Jadi kalau memang enggak ya dimodifikasi tindakannya. Kemudian nanti siklus berikutnya digunakan ya. Jangan diulangi, wong ini apa tidak berhasil kok diulangi, ya harus dimodifikasi. Jadi dari hasil refleksi kemudian dimodifikasi, gitu ya. Kekurangan-kekurangannya diperbarui. Berdasarkan tindakan kelas, peserta mampu merumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu kesimpulan sementara, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Oke. Jadi cara merumuskan hipotesis tindakan itu hampir sama dengan rumusan masalah, tinggal menghilangkan kata tanya dan tanda tanya aja gitu ya. Itu sudah menjadi hipotesis tindakan. Baik. Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK. Bu Agni apa? Yang atas apa ini Bapak Ibu berarti? Bu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Berarti di situ tindakannya bimbingan belajar. Berarti rumusan hipotesisnya apa? Silahkan ditulis di chat. Ya, nah ini tidak ini variasi nih, maka perlu saya luruskan ya Bapak Ibu ya. Bu Iin D, Bu Feria E, 3 orang tapi berbeda-beda. Nah, perkembangan tindakan yang A ini jelas salah ya Bapak Ibu ya. Ini karena perkembangan gitu ya. Nah, yang ke B, pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen. Apakah di sini menyebut heterogen Bapak Ibu tadi? Di sini hanya menyebut bimbingan belajar. Tidak menyebutkan secara heterogen, secara kelompok, secara individu atau apa kan enggak ya. Jadi harus sesuai dengan ini tindakan yang dilakukan Bapak Ibu untuk menentukan hipotesis tindakan. Nah, berarti ini pemberian tindakan, nah ini bimbingan belajar kelompok heterogen ini tidak sesuai dengan ini. Yang C, pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, ini juga bimbingan belajar secara kelompok ini tidak sesuai dengan di sini. Kemudian ini juga sama kasusnya. Bimbingan belajar secara heterogen tidak sesuai dengan ini. Sehingga jawabannya yang lebih tepat adalah yang E. Gitu ya. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian yang bawah. Pak Dita mengajar di kelas 5A, SD Cinta Kami. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong. Nah, yang dipakai adalah
model inquiry terbimbing. Nah, untuk mendorong, untuk fokus kegiatan yang mengasihkan. Saya beri petunjuk itu sehingga Bapak Ibu Bu Iin ada yang lain? Ya, Bu Feti Ya. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Enggak ada ya? Oke, kita ini aja. Nanti kelamaan kalau nunggu ini. Ya, masih ada. Ya, Bu Feria A. Siapa tahu ditulis di kertas, kita tunggu. Dan nanti waktunya ada. Baik, jadi ini sudah betul. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, Pak Obi guru kelas. Masih indikatornya masih tadi ya Bapak Ibu ya. Ini soal lain ya, redaksinya lain. Pak Obi guru kelas 4 cukup prihatin karena pemahaman konsep IPA peserta didiknya di kelas 4 rendah. Ia akan melakukan tindakan dengan melakukan pembelajaran berbasis konstruktivis untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didiknya. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Obi, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah, silahkan di ini ya, dilihat variabelnya apa dan tujuannya apa. Tujuan dari variabel itunya apa ya, atau tujuan dari tindakannya apa. Win sudah mengirim jawaban E. Yang lain saya tunggu 10 detik. Oke, hanya 2 saja ya yang berkenan menulis di chat. Oh, 3 orang. Bu Feti E, Bu Feria juga E, Putri juga E. Ya, baik, 4 orang. Nah, jadi kita kalau lihat di sini adalah masalahnya adalah pemahaman konsep. Ini kan masalah ya Bapak Ibu ya. Itu rendah. Itu masalah. Nah, sedangkan tindakannya itu adalah melakukan pembelajaran berbasis konstruktivis. Tujuannya agar meningkatkan ini. Ya sudah, berarti kita tinggal dari ini ya kita tinggal sesuaikan aja dengan option. Kalau yang A di sini ada kata-kata di sekitar rumah, tidak sesuai dengan di soal. Yang B dengan berkelompok, tidak sesuai di soal. Yang C aktivitas menjelajah alam sekitar, ini juga tidak sesuai. Yang D juga sama, aktivitas menjelajah alam, tidak sesuai dengan yang keterangan yang ada di soal. Jadi yang tepat itu adalah yang E. Ya. 118 diberikan data hasil observasi pembelajaran, peserta dapat menemukan refleksi PTK. Nah, jadi menentukan refleksi ini Bapak Ibu. Nah, ini. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Heru melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 6. Bagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuh. Selain itu, pada setiap pembelajaran suasana kelas pas. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuh? Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK. Jadi sesuai dengan tadi, akar permasalahan metode apa? Nah, berarti pertanyaan mana yang sesuai Bapak Ibu? Metode apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan siswa agar memahami materi? Nah, kira-kira permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi yang mana? Oke, oke. B, 1 dan 3. Oke. Putri juga B, 1 dan 3.
Kalau 2 bagaimana? Bisa enggak 2? Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Bisa enggak? Bagaimana menunjukkan? Kalau yang nomor 1 kan apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan, ini berarti kan metode ya. Bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA? Kalau yang 4 mungkin tidak ya. Kalau yang 2 ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah termasuk apa tidak? Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh, ya, gaya tak sentuh di depan kelas. Bisa enggak itu nomor 2 Bapak Ibu? Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Tuh, yang 2 enggak, gitu ya. Menunjukkan contoh itu enggak perlu metode, gitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 3. Baik. Jadi jawabannya betul tadi. Bu Tri, Bu Iin, ya, karena hanya 2 orang yang jawab. Berikutnya, nah ini agak panjang ini Bapak Ibu. Permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Ujang dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK. Nah, sama dengan tadi ya, tapi narasinya berbeda gitu aja. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil? Silahkan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, hanya Bu Iin, Putri. Ya, Bu Iin Putri jawab A. A itu berapa? 1, 3, 4. Yang 2 enggak ikut ya. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil membuat suatu kesimpulan ketika, nah kalau A, apakah pemberian LKPD dapat meningkatkan dalam yang nomor 1 jelas bisa ya. Yang nomor 2, bagaimana memandu pembuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lain. Nah itu yang enggak, gitu ya. Ngapain kita ini sekolah lain, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Bu Iin tepat sekali, Putri juga. Oke, berarti besok kalau ada soal refleksi, saya kira tidak ada masalah ini. Bu Iin, Bu, dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang tidak menulis di chat tapi benar gitu ya. 119 peserta mampu membuat atau menyajikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah berdasarkan hasil PTK. Jadi nanti jurnal ditampilkan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi. Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal apa? Bagian isi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu Feria E, Bu Rahma E, Bu In E. Sudah pernah menulis jurnal ini berarti ya.
di ini artikel di jurnal. Oke, jadi tepat sekali ya. Jadi kalau abstrak ini bagian pembuka ya, bagian awal abstrak, kemudian judul gitu ya. Nah, itu masuk masuk awal. Jadi inti itu mulai dari pendahuluan gitu ya. Berikutnya, nah kelihatan enggak Bapak Ibu ini memang stimulusnya panjang sekali, banyak. Oke, semoga terlihat di monitor Bapak Ibu. Kalau pakai laptop ya, kalau pakai HP ya saya kurang tahu. Mungkin kekecilan. Ini fontnya saya kecilkan karena memang ininya panjang sekali Bapak Ibu. Oke, silakan dibaca, kemudian nanti dituangkan di chat jawabannya. 2 slide lagi selesai Bapak Ibu. Dua contoh soal lagi. Untuk indikator yang terakhir, 120. Oke, silahkan. Silakan Bapak Ibu ditulis di chat kalau sudah menemukan. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, 4 orang sudah mengirimkan jawaban. Oke, semuanya jawab A. Ini berarti membacanya luar biasa, walaupun stimulusnya panjang sekali ya Bu ya. Oke, oke. Ini jawabannya yang tepat adalah yang betul. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan di sana adalah media gambar yang menarik itu yang tidak ada. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, indikator terakhir ya. Diberikan informasi cara mendesiminasikan hasil PTK, peserta dapat menentukan tempat untuk seminar atau tempat untuk mendesiminasikan hasil PTK. Nah, itu terakhir Bapak Ibu. Tapi besok bisa saja indikator ini bisa muncul di awal atau bisa muncul di tengah-tengah itu. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah tahu 120 ya. 120 ya. Oke, mohon maaf saya mute dulu Bu Wulan ya. Yang penting Bapak Ibu tahu gitu ya. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Penyebarluasan laporan PTK melalui pertemuan tatap muka dapat dilakukan secara terbatas dan secara luas. Pertemuan tatap muka terbatas misalnya
Silahkan. Ada yang A, Bu siapa ini? Bu Tri, A, Bu Rahma A, Bu Ince. A itu rapat guru, kalau C itu diskusi kelompok kecil. Dapat jalan secara terbatas dan luas. Pertemuan tatap muka terbatas. Nah, tatap muka tapi masih terbatas. Antara A dan C, Bu Ipung bingung ya, antara A dan C. Karena kalau PKG, kemudian KKG, seminar itu skala besar, gitu ya, skala luas, tidak terbatas. Jadi yang dimaksud tatap muka terbatas itu adalah yang diskusi kelompok kecil. Kalau rapat guru itu kan lebih dari 2 orang ya, tentunya yang melibatkan banyak guru. Kalau diskusi kelompok kecil itu bisa dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi tidak semua guru. Sehingga jawabannya yang C. Kemudian slide terakhir Bapak Ibu, indikator yang sama tapi dengan redaksi soal yang berbeda. Ya, ini pernyataan di atas yang tepat untuk menyebarluaskan hasil penelitian tindakan kelas, yakni ditunjukkan oleh nomor berapa. Silahkan Bapak Ibu, saya tunggu beberapa detik lagi. Oke, 6 orang. Ya, wah, Pak Yunianto ini gantinya Pak Joko ini. Gitu. Pak Joko tidak ada kemana ya Pak Yunianto ya? E itu 2 dan 4. 2 itu apa? Menyampaikan hasil penelitian dalam forum pertemuan guru. Kemudian yang 4, menginformasikan hasil penelitian pada rapat guru. Kalau yang nomor 1, menyimpulkan hasil penelitian dengan tim peneliti ini bukan diseminasi gitu ya, karena dia hanya Bu Ipung B itu 2 dan 5 loh Bu. Memberitahukan kepada peserta didik, tidak perlu peserta didik tahu hasil penelitian, karena ini yang melakukan penelitian itu guru. Nah, jadi penyebar luasannya ya ke sesama guru rekan sejawat, sehingga jawabannya yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, saya stop record dulu lah.